ucapan pengakuan saja ini kurang konkret ya. Mungkin ada bukti yang memperkuat bahwa CA itu adalah anak dari Bang Lino sendiri. Ini bukti salah satu nanti kami akan masukkan di Pengadilan Negeri Bandung karena kami sudah memasukkan instruksi di dalam pokok perkara. Mungkin salah satu bukti, tapi tidak semua, hanya bukti permulaan saja. Mungkin dia lupa nona-nona, Mbak LM, Mbak Ica, ini dia pernah kirim seperti ini bro ya. Nah, itu kan bro ya. Ini lihat ya, ini tanggalnya nih, gua nggak ngarang. Ini berarti Selin tanggal lahir tanggal 26 Januari. Ini April 2022. Ini yang ngirim LM. Iya lah. Itu postingan Instagram Bang. Instagram gua. Oh, Instagram sini. Sabar bang. Berarti konteks kirim foto itu ketika minta uang kah atau ngabarin? Enggak, gua nanya saya lagi apa, di foto sama dia kirim ke gua. Lagi tidur anaknya gitu. Itu hari yang gua inget ya. Gitu. Ini mau kamu masukkan karena sudah dileges di kantor pos, dikasih materai, salah satu bukti nanti ya. Cuman banyak buktinya, mungkin salah satunya bukti-bukti percakapan lainnya mungkin. Nah, tapi nanti mungkin di pengadilan, hanya itu aja untuk sementara. Apalagi nih pertanyaannya? Abang kan tadi mengatakan bahwa berhubungan intim dengan LM ini benar 2 kali selama mengenal LM. Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Mungkin kan ada beberapa pria juga yang berhubungan intim dengan LM. Terus apa yang mendasari abang yakin kalau itu anak-anak? Gimana bro ya, gue punya prinsip yang ketika lu ya laki men, lu laki gitu loh, lu dipinta pertanggungjawaban. Sekarang kalau lu jadi laki, lu dari posisi gue, lu mau tanggung jawab nggak? Nah itu dah udah, gue mau megang prinsip seperti itu bro. Gitu, jadi nggak ada apa-apa pun yang ya udah gitu aja sih. Pernah meminta nafkah untuk pernah persalinan kah? pernah buat popok. Iya. Berapa kali abang mengirim? Berapa ya? Lebih dari sekali sih. Pernah. Artinya kehamilan LM ini sebelum LM bertemu RK ya? Iya. Itu duluan ketemu dan duluan ngaku hamilnya ke beliau. Ke gua. Baru kan ketemunya di sana kan 7 Juni kan. Kalau saya ya sebagai orang hukum, saya menduga pertemuan itu memang sudah menghamil duluan daripada dia. Karena Mei ke Juni kan nggak mungkin Juni dulu baru Mei kan, itu mundur kan. Nah begitu, jadi kemungkinan kita menduga pertemuan itu mungkin ya, kalaupun itu terjadi ya. Tapi saya nggak tahu pertemuan itu benar atau tidak, karena susah. Dia kan buktinya hanya ada di otaknya doang ini kan begitu. Jadi kita nggak pernah tahu bukti apa kan begitu. Jadi pertemuan itu kita menduga karena beliau meyakinkan sendiri dan menyampaikan bahwa pengakuan hamil itu di bulan Mei, berarti Ica pacar lu itu dulu bro, ya, artinya mengaku hamilnya itu kan di bulan Mei kan, nah begitu. Tapi mungkin ada rencana atau kesiapan untuk tes DNA nggak sih bang? Oh siap banget, itu yang gue mau. Sangat siap gue. Sudah merencanakan dan kapan mungkin rencananya? Kalau untuk rencana sih tidak ada. Kami justru sangat menunggu panggilan dari pihak teman Mabes Polri begitu. Kalau dari kita tidak ada untuk rencana. Kenapa tidak ada rencana itu bang? Mungkin kan tes DNA ini yang lebih akurat ya untuk membuktikan siapa ayah biologis. Jadi begini ya, artinya proses hukum ini kan bahwa RK mengambil langkah hukum dengan membuat laporan secara pidana di Mabes Polri. Mabes Polri punya kewenangan untuk melakukan DNA kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan pengakuan daripada LM itu. Contohnya RK, dan beliau pun pada saat di BAP artinya sudah menyampaikan kesiapan untuk dilakukan DNA. Cuman hal itu sampai detik ini belum dilakukan oleh Mabes Polri kan begitu. Itu kendalanya, kami kurang tahu alasannya apa. Karena yang membuat langkah hukum secara pidana itu adalah Pak RK. Nanti mungkin PH dari Pak RK yang akan menjelaskan. Yang jelas Revalino ini siap untuk dilakukan DNA. Yang kedua, LM mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Salah satu tuntutan beliau, walaupun dia membuat tuduhan di dalam cerita gugatan itu bahwa itu adalah anak RK, tetapi di dalam permohonan dia memohon untuk dilakukan DNA, kan begitu. Artinya di situ ada kontradiksi. Cuman kita tidak membahas ke sana ya, karena pertanyaan kan tidak ke situ kan. Kedua-duanya ini kami siap untuk dilakukan DNA kepada Revalino, begitu. Karena dalam proses perdata itu kami sudah masuk. Yang sebelumnya pengacaranya menyampaikan bahwa tidak mungkin bisa masuk lagi intervensi, faktanya hari ini intervensi itu bisa masuk.
dan minggu depan tanggal 7 Juli agenda tanggapan intervensi dari kami. Begitu ya. Jadi proses hukum ini sudah berjalan, kami menghormati. Kalau memang LM mempunyai hak yang di hadapan hukum, tentu Repelino juga mempunyai hak yang sama. Salah satunya kami akan membuat, karena kaitannya laporan ke KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kenapa kami mau membuat laporan itu? Atas persetujuan beliau dan keinginan beliau, melihat anak ini dikorbankan, diangkat, digoyang-goyang di TikTok lah, dijoget-joget tanpa ada ditutup, dieksploitasi ya. Ini tersebut bahwa hal ini kami ada kekhawatiran. KPAI dalam hal ini harus turun tangan melindungi anak tersebut. Karena apa? Anak ini dijadikan alat untuk perempuan ini. Mohon maaf, saya menduga dia hanya haus akan dikenal oleh publik dengan manfaat. Nah, sementara ada ayah biologisnya yang diyakinkan pada waktu itu, sekarang menginginkan anak itu. Mau ketemu pun beliau susah, komunikasi via telepon pun nggak bisa. Hanya contohnya dikirim-kirim foto seperti ini saja. Kok sekarang LM itu membantah bahwa tidak kenal dengan Repelino? Seperti yang disampaikan Repelino tadi, bahwa satu circle mereka. Artinya pernyataan keyakinan. Berapa kali kamu diyakinkan? 4 kali. 4 kali. 4 kali diyakinkan bahwa itu ada saksi yang mendengar dan yang melihat pada saat itu, diyakinkan sebagai anak beliau. Dan diyakinkannya itu sebelum ketemu RK. Itu ya. Jadi begini, harus saya jelaskan. Biar tidak nanti terjadi persepsi yang salah nanti di hadapan. Bahwa tujuan Repelino hadir dan membuat undangan kepada teman-teman semua hanya satu, membuat terang suatu perkara, membuat benar dan meluruskan berita yang simpang siur bahwa di sini ada orang yang dikorbankan. Persoalan benar atau salah nanti hanya DNA. Seperti yang disampaikan oleh pengacaranya, tidak ada yang bisa memastikan anak tersebut anak siapa kecuali dengan DNA. Sepakat kalau itu ya. Saya sepakat ya, cuman ada hal yang saya tidak sepakat, makanya hari ini saya pakai dasi. Tapi kiranya mau belajar lagi sama lawyer sebelah sana kan. Padahal kalau kita lihat mungkin duluan saya dari pengacara, cuman kelebihan saya, muka saya agak pokok muka bayi monyet mungkin kan begitu. Ya, kalau mereka ke sana kan, maaf di sebelah sana agak boros mungkin kan, jadi kelihatannya lebih senior. Cuman kalau diperiksa KTA-nya, saya yakin lebih duluan saya beracara daripada mereka. Karena saya lihat terlalu kaku beracara. Ini agak tersinggung, saya masih ada kaitan dengan dendam juga mereka. Saya ini dengan bahasa-bahasa mereka. Itu sorry bro, agak iklan sedikit ini. Dasinya kecekit nggak itu? Nggak apa-apa, sengaja ya sama. Biar Nah, itu biar nggak dikira saya baru mau belajar, lawyer magang lagi dikiranya kan. Padahal tidak ada. Artinya saya menghormati rekan-rekan sejawat di sana. Kalau LM itu mau bukti, ayo kita adu bukti. Jangan dibilang ada di otak. Tunjukkan bukti kamu, apa aja. Kan begitu. Nah, begitu, apalagi nih saya lupa tadi mau Bang, soal gugatan mana dulu, yang mana dulu? Ladies first. Pernah dipertemukan sama Bapak RK sendiri nggak sih? Karena kan mungkin pasti akan bisa meringankan mereka. Siapa ini? Iya. Oh, saya yang jawab apa Repelino yang jawab nih? Jangan nanti dibilang saudara, bahaya Ini ntar. aja Bang, ini. Nah, silakan jawab. Pengen lah ketemu, kalau pengen diminta ketemu sebagai maksudnya apa ya, ketemu sebagai, gue juga mengidolakan gitu. Tapi kalau buat dalam arti yang lain ya, tar dulu deh, maksudnya kalau ketemu diundang sama beliau ya pengen banget gitu loh. Siapa sih nggak tahu sosok beliau. Apa Tapi yang mau dari, disampaikan? tapi dari pihak RK sendiri ada approach untuk ketemu atau untuk ketemu sama Bang? Oke, dari begini ya, perkenalan kami yang lebih aktif itu pada saat kami masuk sebagai intervensi. Itu pun melalui kuasa hukumnya. Dengan hal ini tentu pihak kuasa hukumnya sangat menyambut dengan positif kehadiran kami. Karena apa? Ini kan sangat yang diuntungkan dengan munculnya Repelino ini kan, yang diuntungkan adalah Pak RK. Tapi dalam hal ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tidak ada kepentingan. Kalau memang ada dugaan kami diciptakanlah, kami masuk karena dibayar. Sampai detik ini saya belum menerima bayaran dari mereka. Cuman kalau mau dibayar, lu juga mau kan, bukan malaikat kita yang nggak doyan duit kan begitu. Kalau mau dikasih, karena pernyataan dan keterangan beliau ini menyelamatkan posisi beliau dari tuduhan yang keji itu, ya sok kapan kita ketemu dengan senang hati. Sampaikan salam hormat kami dengan Pak RK dan Bu Cinta ya. Tanda Ini terima kasih lah. Repelino hadir sekarang, udah siap untuk sowan dan akan meluruskan dan menjelaskan status beliau. Begitu. soal saling menggugat antara Lisa dan Pak RK.
Lisa menggugat 16,6 M. Nah, Pak RK menggugat Lisa 100 miliar lebih, itu gimana Bang? Saya nih ya. Oke, kalau itu memang harus saya yang jawab, jangan Repelino nggak ngerti sampai ke sana dia. Ya dia hanya ngerti masalah Ica tadi ya dan berhubungan badan itu yang dia paham kan. Kalau masalah LM atau Ica ini dia yang paling paham, termasuk hal sensitifnya pun dia paling paham. Benar ya? Serius ini. Serius. Karena saya pernah berstatement jangan sampai itu saya yang mengatakan. Jangan. Jadi memang termasuk tai lalat itu ya. Benar. Ada. Sampai sedetail itu kamu tahu tai lalatnya. Iyalah. Wah, luar biasa. Jadi apalagi yang membuat keraguan kalian terhadap pertanyaan itu? LM mengajukan gugatan secara keperdataan mungkin dengan tuntutan atau ganti kerugian di dalam petitum ataupun permohonan itu 16,5 kalau tidak salah ya. Sementara RK mengajukan gugatan rekonvensi, namanya gugatan balik. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dibolehkan. Kenapa dia menggugat? Cuman gugatan LM ini menurut saya, kajian saya, pemahaman saya sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer yang konon katanya dianggap saya ini baru belajar, tapi menurut saya lebih paham dari mereka, kan begitu. Gugatan itu tidak mendasar, banyak kontradiksi, ya bertentangan. Karena apa? Di dalam permohonan, di dalam dalil ceritanya dia membuat suatu tuduhan, tetapi di dalam permohonan minta dilakukan DNA. Atas dasar itu Pak RK mengajukan gugatan balik, namanya rekonvensi. Itu boleh dilakukan. Enggak harus apa yang disampaikan LM. Kenapa enggak diselesaikan gugatan saya dulu baru Pak RK mengajukan? Itu kan pernyataan konyol. Cuman karena bahasa ini keluar dari LM, saya memahami dan menyadari bahwa LM ini awam terhadap pengetahuan hukum. Karena mungkin lingkungan mohon maaf ya, lingkungan dia seperti itu ya. Jadi dia tidak sadar, harusnya ya dia nggak boleh menjawab itu kalau dia tidak paham. Kenapa Pak RK ini mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik? Itu mendasar. Karena dengan dia mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung, apa yang dilakukan LM itu dengan sendirinya menyerang kehormatan dengan mengatakan suatu hal seolah-olah citra beliau dipertaruhkan sebagai tokoh. Ya. Dalam hal ini beliau merasa dirugikan dan saya melihat jawaban yang disampaikan oleh gugatan balik daripada RK ini itu sangat mendasar, masuk akal. Jadi kemungkinan gugatan itu materialnya 5 miliar, imaterialnya 100 miliar. Jadi total 105 miliar ya. Dan sita jaminannya adalah rumah daripada LM itu sendiri. Nggak tahu itu rumah siapa kan? Rumah neneknya, rumah ibunya. Yang jelas hati-hati, sekali lagi ya, ini lagi-lagi jangan sampai ada malpraktek sesama rekan sejawat sehingga yang dikorbankan itu adalah klien kamu. Begitu ya. Dan sekali lagi saya harus tegaskan, hati-hati buat pengacara di pihak LM. Karena apa? Saya menduga banyak kebohongan yang tidak diceritakan LM ini kepada kalian. Diri dia sendiri aja berani dia bohongi. Termasuk ayah biologis anak itu pun berani dia membohongi dan menutupi. Dan tidak menutup kemungkinan kalian yang berada di samping LM itu nanti, PH-PH-nya itu, penasihat hukumnya sedang dibohongi juga. Ya, kalau kita berbicara sebagai pengacara, bicara pakai data. Ada data, ada bukti, ada saksi. Begitu. Kami masuk sebagai intervensi. Permohonan Repelino itu salah satunya menetapkan agar gugatan LM itu ditolak. Yang kedua, kalaupun mau DNA, beliau bersedia untuk dilakukan DNA. Karena ada hubungan hukum, ialah ikatan asmara di sini, hubungannya pacaran. Sementara LM dengan RK, mohon maaf saya tidak tahu hubungannya. Yang kalau saya simak dari podcast-podcast yang disampaikan, transaksional kata dia. Apa kalau transaksional itu? Jual beli bang. Asli ya? Asli. Nggak salah saya. Karena saya ini agak lemah juga bahasa Inggrisnya. Lebih baik saya bertanya. Berarti ada kemungkinan saya menduga itu jual beli. Nah, kalau dia mengajukan gugatan dasarnya PMH 1365 itu tidak mendasar. Kalau dia mengajukan putusan kepada jurisprudensi atau putusan nomor 46 2010 judicial review yang diajukan oleh Mucica Muhtar itu tidak tepat juga. Kenapa? Itu ada ikatan hukum, nikah siri, nikah yang tidak diakui di dalam undang-undang perkawinan. Sementara ini transaksional katanya, bro. Begitu. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan, oke? Ada lagi? Bang, bicara soal tes DNA nih, mungkin tadi kan aku juga udah berbicara soal kesediaannya untuk tes DNA. Jika kita berandai-andai hasil tes DNA-nya abang nggak terbukti ayah biologis dari CA, bagaimana bang? Dan satu lagi mungkin siap menanggung biaya tes DNA yang nggak murah itu bang?
Siap. Kenapa gak siap? Lu ngelirik gua ya? Iya. Biar satu suara siap, tetap siap gua. Siap. Tetap siap. Bila perlu kita patung Apa dua pun tiga. konsekuensinya, klien Gua kami tetap siap siap. untuk menghadapi semuanya. Siap membiayai tes DNA. Nah, jika tidak terbukti abang adalah ayah biologis dari CA gimana bang? Ya berarti udah emang gimana ya? Gimana bro? Ya, artinya kami pun menjadi korban kebohongan. Berarti gue yang dibohongin juga selama ini ya. Nah, Gitu dong. yang jelas kita duluan dibohongin, Iya. kan begitu. Ya mungkin anak Bram kan tadi itu yang kamu maksudkan, beramai-ramai kan, kita nggak tahu, mantannya banyak kan. Ada pejabat, ada artis, boleh kalian tanya dong, sensus dong, berapa aja yang bercocok tanam dengan dia, kan begitu. Jadi saya melihat kalau memang itu pertanyaannya, yang jelas kami menjadi korban. Kalau memang itu tidak terbukti nanti, yang jelas nanti kami akan pertimbangkan perlu tidak kami mengambil langkah hukum atas kebohongan itu, karena kami ada datanya, begitu ya. Nah ini kan Elam juga sempat bilang dia bukan hanya 1-2 orang berhubungan dengan laki-laki. Iya. Nah, abang tahu nggak siapa saja dan berapa laki-laki? Gua yang tahu berhubungan? hanya yang sebelum dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum gua. Oke. Gua hanya tahu itu doang. Siapa dan berapa orang? Sebut nama. Inisial aja lah, inisial. Oh, pakai tato juga nggak? Bertato juga. Hobi dia bertato itu ya? Iya. Hobinya dia cari tipikal cowok bad boy. Gitu ya. Inisial E. Iya. Oke, itu sebelum abang. Iya. Tapi dia berapa kali mungkin? Dan ada kehamilan juga? Nggak apa-apa bro, ada cerita kan. Kita fokus kepada CA. Cuman kalau ada cerita yang kamu ketahui, mungkin harus kamu ceritakan aja. Gimana ya? Tentang apakah dia hobinya apa, kan begitu ya. Kamu harus ceritakan lah sama teman-teman ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Kalau situnya sih, aduh, tanya dia langsung aja deh. Dia berani ngungkapin apa enggak gitu loh. Tapi yang jelas gue tahu. Tahu abang? Gue tahu. Bisa disampaikan atau itu menjadi rahasia? Jadi rahasia ya. Bang, tapi ketika mengenal Kalisa itu tahu nggak sih backgroundnya seperti apa mungkin? Tahu dia mantan majalah Dewasa. Gue tahu. Gitu loh. Termasuk tahu mungkin mau suka tidur dengan banyak laki-laki itu mungkin. Ya sekarang kita lihat dari wujudnya aja lo harusnya sudah kalau laki ya, lu udah tahu dia itu ngapain gitu loh. Ya nggak sih? Ya nggak bro? Dan mungkin merasa mirip gitu nggak sama si CA ini? Gue pas terakhir lihat pas gue kemarin baru megang alat komunikasi, gue lihat kan tuh gue iseng kulitnya, hidungnya, bibirnya kayak mirip gue gitu. Iya bapaknya. Gitu. Merasa yakin. Kalau gua. bener. Iya, jadi gue merasa yakin gitu. Saat tahu Lisa hamil waktu itu bang, ada keinginan untuk menikah atau seperti apa? Ya, itu tadi gue bilang gue pengen udah ngelamar di bulan puasa 2021 itu gue sahur di rumahnya sama teman gue ada yang sama kita keluarga satu coffee shop yang megang itu gue datang berdua Setelah lahir pun? setelah hari pun nggak mau dia katanya dia pengen hidup berdua aja katanya itu hari yang ngomong sama gue gitu. Artinya semenjak lahir belum ketemu sama CA ya bang? Belum, nggak dikasih hanya by foto terus video callan gitu loh. Nah setelah abang keluar dari pesantren yang abang jelasin tadi, mungkin udah ada pertemuan dengan Lisa? Nggak ada. Ada upaya untuk bertemu gitu, Enggak. pengen ketemu Lisa atau? Ya nggak apa-apa, kalau memang dia mau ketemu kita ketemu lah, gue pengen tahu lihat mimik mukanya gitu loh. Nah, Kalau gua mau pengen- rujuk, gua penasaran dengan lurus kan gitu ya? lihat Tapi ada niatan rujuk nggak? enggak lah. Kenapa bang? Nggak mau rujuk? Gitu. Karena dia kan juga udah nikah ya, dengan nikahnya dengan salah satu freelance gua, studio tato gua yang ada di Pamulang itu ya, yang bikin tato gua yang ini. Masa gua harus ngelangkain? Enggak lah, bukan gua banget gitu loh gua. Aduh enggak, sorry, nggak bisa. Setelah keluar dari pesantren ini mau berkegiatan apa Bang Ino? Kalau bisa sih saya pengen ngadain podcast gitu. Pengen jadi podcaster aja. Oke, ada lagi cukup. Bang, menyambung tadi masalah keterkaitan hukum. Kayak abang kan merasa dirugikan apalagi publik ya. Akan menggugat juga nggak langkah hukum seperti pembohongan publik yang dilakukan LM? Kalau kami begini ya, normatif aja ya. Pada dasarnya kami sudah ikut bergabung di dalam gugatan mereka ya. Ya dari agendanya tanggal 7 besok, 7 Juli besok kami akan sidang kembali di PN Negeri Bandung. Sidangnya secara offline
Dan itu kami sudah memasukkan. Kalau memang intervensi ini dikabulkan, otomatis kami akan masuk sebagai pihak. Di situ pun kami punya hak untuk mengajukan tuntutan apa yang dikehendaki oleh Repalindo. Jadi begitu, kita berdayung. Gitu. Satu perahu, yang penting tujuannya sama. Kenapa? Kepentingannya di sini adalah untuk mencari ayah biologis daripada anak itu tersebut. Ya. Sementara ini lebih dulu diyakinkan. Dan karena katanya dia menganggap itu adalah anak mereka. Itu nggak tahu, biarkan dia nanti yang membuktikan nanti. Bang Elem sempat bawa CA ke Komnas Anak, Bang, tanggapan gimana? Setahu saya ya, nih saya luruskan ya. Kalau yang saya lihat di media itu atau di sosial media itu, dia datang ke Komnas, ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Itu bagi saya tidak efektif ya. Kenapa? Kenapa harus membuat pengaduan ke situ? Siapa sih yang mengalami kekerasan? Tidak ada yang mengalami kekerasan di sini. Orang judulnya transaksional, ani-ani no, simpanan yes. Harus saya sampaikan lagi, beda tipis dengan kami. Kalau kami ini banci no, bajingan yes. Cuman kami ini bajingan yang berakhlak dan bermoral, mau mempertanggungjawabkan ketika diberitahu ini anak kamu, sampai kiamat pun diperjuangkan sama dia. Kan begitu, atas dasar itu. Dan keyakinan beliau kenapa memperjuangkan, diingat dari riwayat hubungan, dari riwayat berhubungan badan, sehingga beliau meyakini juga itu adalah anak dia. Emang pakai sarung tangan atau enggak? Pada saat mana mau dia? Enggak mau dia. Mana mau? Nah, itu. Jadi ada pertanyaan saya satu lagi, tembak dalam apa tembak luar? Tembak dalam dia minta. Wah, apalagi yang harus kalian ragukan di sini. Dan itu terjadi sekali apa 2 kali? Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali berarti kemungkinan 4 atau 3. Nah, begitu caranya. Kalau jadi lawyer itu harus kita tegaskan. Jangan ngikutin maunya dia, ujung-ujungnya ngeblunder. Jangan setengah-setengah kalau tegal. Nah, Bang Idam mungkin terakhir Iya, Bang. yang mau disampaikan ketika LM nonton. Tunggu dong, ini dong, Bang. Seandainya DNA. Itu emang anak lu, seandainya nih ya, anak lu mau perjuangan nggak? Gua ambil, gua ganti namanya. Kalau perlu jangan ingat ibunya. Begitu aja. Gua ambil. Jangan. Ibunya kan gantian, Bro. Kalau bisa mah. Itu aja sih. Segala upaya. Iya, gua ambil. Bang Ino mau nanya nih. Siap. Biar Itu tato kapan buatnya? Saya lihat tatonya ada nama siapa tuh? Enggak ada. Itu nama siapa, coba lihat? Nama orang tua aja. Itu namanya. Iya. Kok Marlina gitu sih? Iya, nama orang tua. Nama Coba orang lihat dong, tua. lihat dong, bentar dong. Nama Kita orang dijum tua. dong. Nama nyokap bokap gua doang. Oh itu. Itu yang belakang enggak? Yang belakang itu? Enggak ada, Bang. Itu. Kesukaan gua doang semua. Kalau tatonya LM yang bikin gitu. Gua ada lah. Siapa yang bikin? Oh, di sini Hendrik Sisagami. Siapa yang bikin? Adalah artis atau terkenal. Lu tahu? Tahu. Bang Ina Ada lagi? intinya sekarang tuh ke LM tuh gimana sih Bang perasaannya? Benci, kurang respect atau gimana gitu? Pak kecewa? Campur aduk, Sis. Campur aduk gimana ya? Bodoh iya. Benci iya. Udah aja campur aduk gimana sih lu? Udah kalau dibilang ilfil ya. Lihat ya. Kalian bisa tanya nih dengan diri kalian kalau lihat dia gimana sih? Bang Ino menurut informasi kenal sama suaminya LM sekarang ya? Kenal. Kenal di mana tuh? Di studio tato punya gue juga. Abang yang kenalin atau seperti apa? Dia kan kalau anak-anak Pamulang itu kan kita bersirkel Bang ya, maksudnya ya ketika ada satu wadah yang buat artis-artis tato Pamulang ngumpul ya kita ngumpul di situ gitu. Jadi barbershop, coffee shop, studio tato gitu. Bang, mungkin biar nggak dianggap pansos, Bang, mungkin bukti-bukti apalagi Bang yang memperkuat agar Ada belum Nanti aja. belum paling cuma foto itu. Juga rekod Banyak sih sebetulnya, tapi cuma salah satunya kita pertunjukkan, kita kasih tahu cuma hanya itu aja. Pernah mengirimkan foto Ya. pada saat usia berapa? 2 bulan gitu. Iya. Oke. Ya Bang, cukup terakhir, ya. Bang. Terakhir, Bang. Oke. Yang mau disampaikan. Apa, Mungkin. Bang? Ada yang mau disampaikan nggak buat Ica? Ica tersayang dulu tapinya. Yang mau marah-marah kayak apa Bang, ngomongnya Bang. Ya buat Mbak Lisa tolong apa ya? Kalau ngomong tuh dipikir dulu, nggak apa-apa. Situ ngehina saya nggak apa-apa, tapi ya berdasarkan logika aja gitu loh. Jangan apa-apa main ceplas-ceplos. Apa emang situ diajarinnya begitu gitu loh. Oke.